Pencurian marak sebuah sepeda motor sport di Kabupaten Tangerang, Banten raib diagasak maling. Aksi pencurian ini sudah kali kedua terjadi. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku dengan santai masuk ke area rumah kontrakan di kawasan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Setelah merusak kunci kontak, pelaku pun berhasil membawa kabur sepeda motor sport milik penghuni kontrakan hanya dalam waktu 40 detik. Sebelumnya salah satu penghuni kontrakan sempat melihat dua orang berboncengan sepeda motor mondar-mandir di depan area rumah kontrakan sebelum pencurian terjadi. Tujuan ada orang lewat bolak-balik mondar-mandir. Terus habis itu nggak lama kemudian motornya hilang di lokasi. Di sini sering kehilangan, Pak? Sering, waktu tanggal kemarin, Pak. Hari Sabtu juga ada HP. Terus dulu pernah ada tuh motor teman, motor ranking. Aksi pencurian sepeda motor di rumah kontrakan ini merupakan kali kedua. Sebelumnya sepeda motor dan ponsel milik penghuni kontrakan juga hilang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Rani Ais melaporkan. Pembongkaran makam jenazah Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J dijaga ketat pihak keluarga. Makam Brigadir J juga diberi garis polisi. Jelang proses pembongkaran makam Brigadir J dijaga pihak keluarga dan diberi garis polisi. Sebelum proses penggalian makam, keluarga akan menggelar doa bersama dan juga akan bertemu tim dokter di Jambi sebelum tim dokter tiba di lokasi otopsi. Keluarga berharap otopsi ulang jenazah Brigadir J menemukan titik terang misteri kematian Brigadir Joshua. Keluarga juga berharap tim bekerja independen. 358 personel gabungan Polda Jambi dan Polres Muaro Jambi akan diterjunkan untuk mengamankan proses otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua yang diagendakan pada hari ini. Sampai saat ini dari kami keluarga inti belum ada informasi apakah boleh kami untuk masuk salah satu untuk menyaksikan otopsi. Mungkin nanti kita konfirmasi lagi dengan tim forensik. Harapannya otopsi berjalan dengan baik, transparan. Ya kiranya ya tim yang dibentuk oleh Pak Listio Sigit kiranya bekerja dengan independen sesuai. Sementara ini kita turunkan 358 orang ya. Itu gabungan dari Muaro Jambi dan Polda. Prinsipnya itu pengamanan dilakukan oleh Polres Muaro Jambi, pengamanan terbuka, tertutup, ya, dan sebagainya. Ya. Kita amankan di lokasi, baik di kediaman, rumah duka, di tempat pemakaman, di rumah sakit. Sementara itu Komnas HAM memeriksa Barada E, saksi kunci kematian Brigadir Joshua selama 5 jam. Salah satu materi pemeriksaan terkait peristiwa tembak-menembak di rumah Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Setelah 5 jam menjalani pemeriksaan di kantor Komnas HAM Jakarta pada Selasa petang, Barada E langsung bergegas pergi menuju mobil tanpa berkomentar. Usai pemeriksaan, Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam menyatakan pemeriksaan Barada E terkait banyak hal termasuk tentang tembak-menembak dengan Brigadir J. Sepanjang yang tadi kami periksa, Barada E menjelaskan banyak hal. Salah satunya adalah soal menembak. Tadi, ya makanya ini panjang sekali proses permintaan keterangannya karena jawabannya kami minta untuk deskriptif. Jadi kalau minta kesimpulan dan sebagainya kami belum bisa menyimpulkan karena semua jawabannya memang kami minta untuk deskriptif. Selain Barada E, Komnas HAM juga memeriksa 6 ajudan Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Seluruhnya dimintai keterangan terkait kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi hingga kini masih memburu Kopda Muslimin, anggota TNI yang diduga menjadi dalang percobaan pembunuhan istrinya sendiri. Kopda Muslimin diduga menyewa pembunuh bayaran untuk menembak istrinya. Kopral 2 Muslimin menjadi buronan atas kasus penembakan istrinya sendiri. Keberadaan Kopda Muslimin kini dalam pencarian tim gabungan TNI Polri. Sebelumnya, 5 hari pasca insiden terjadi, tim gabungan telah menangkap 5 pelaku. 4 orang merupakan eksekutor lapangan dan 1 lainnya sebagai pemasok senjata api.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkap bahwa otak dari kejadian ini adalah sang suami korban. Hal itu berdasarkan keterangan dari para saksi. Berarti yang masih at large, yang masih hilang adalah mastermind-nya ini, yaitu suami korban sendiri. Karena dari semua keterangan saksi menunjuk ke suami korban. Pasca operasi pengangkatan proyektil di tubuhnya, kesehatan korban sempat menurun. Korban Rina Wulandari kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Adapun motif percobaan pembunuhan ini diduga terkait masalah asmara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur menangkap 1 dari 3 pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan seorang wartawan tewas. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di Bekasi, Jawa Barat. Udah nggak usah, ayo. MRS pemuda berusia 24 tahun ditangkap Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur di tempat persembunyiannya di Caman Raya, Bekasi, Jawa Barat. MRS merupakan pelaku utama pengeroyokan berujung tewasnya Firdaus Pangaribuan berusia 45 tahun yang berprofesi sebagai wartawan. Korban tewas di rumahnya di Jalan Maijen Sutoyo, Jakarta Timur pada Selasa pekan lalu. Pembunuhan ini terjadi setelah pelaku tidak terima ditegur korban karena buang air kecil sembarangan. Ya, Bang. Sudah kami lakukan penangkapan. Ya, Bang. Untuk yang ditangkap, bentar, Bang. Yang ditangkap pelaku utama atau siapa? Pelaku utama MRS. Untuk orang tuanya sendiri, Bang? Lagi kita lakukan pengejaran. Ditangkapnya di mana, Pak? Bekasi. Di Bekasi siapa? Polisi masih mengejar 2 pelaku lain yang ikut mengeroyok korban hingga tewas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, misteri penemuan korban mutilasi di Kali Kretek, Ungaran, Jawa Tengah terungkap. Korban merupakan wanita asal Tegal yang dibunuh pria residivis kasus pencabulan yang dulu menghamili korban. Inilah Imam Sobari, 32 tahun, pelaku mutilasi seorang wanita yang potongan tubuhnya ditemukan di sekitar aliran Sungai Kretek, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pelaku ditangkap dalam pelariannya di Purworejo. Pelaku membunuh korban KN, wanita 24 tahun, di kamar kos korban. Pelaku merupakan residivis kasus pencabulan yang dulu menghamili korban saat masih pelajar SMA tahun 2015 lalu. Namun karena tidak mau bertanggung jawab, keluarga korban mempolisikan hingga pelaku mendekam di penjara 6 tahun. Pelaku mengaku sakit hati dengan perkataan korban saat terlibat cekcok. Usai membunuh korban, pelaku memutilasi jasad menjadi 11 potongan dan dibuang di 4 lokasi berbeda. Ini yang menjadi atensi kita sehingga hari ini kita ungkap terkait dengan modus operandi yang dilaksanakan oleh pelaku. Motifnya kenapa ini terjadi adalah karena tersangka merasa tersinggung, sakit hati dengan korban. Pelaku dijerat pasal pembunuhan dan penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup. Di Tegal, Jawa Tengah, tangis keluarga pecah saat mobil ambulans yang membawa jasad korban melintas menuju masjid untuk disolatkan. Usai disolatkan, korban langsung dimakamkan di pemakaman umum setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak puas dengan layanan pijat plus-plus seperti yang dijanjikan, seorang pria membunuh wanita yang dikenalnya di media sosial di dalam kamar hotel di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Pelaku kabur dengan membawa ponsel, perhiasan, dan uang korban. Tidak sampai 24 jam, aparat reskrim Polsek Senen akhirnya meringkus Heri, pelaku pembunuhan seorang wanita 18 tahun yang jasadnya ditemukan dalam kamar hotel kelas melati di Jalan Kramat Raya Senen, Jakarta Pusat. Heri dibekuk dalam gerbong komuter lain di stasiun Palmerah saat berencana kabur ke daerah Parung, Bogor, Jawa Barat. Pelaku mengaku mengenal korban di media sosial yang menawarkan pijat plus-plus. Setelah menyepakati harga, pelaku meminta korban menemuinya di kamar hotel yang telah dipesan. Disitulah pelaku menghabisi korban lantaran tidak puas dengan layanan plus-plusnya. Setelah mendapatkan layanan, pelaku protes kepada korban atas layanan yang tidak sesuai dengan janji. Nah, dari sanalah pelaku kesal, kemudian terjadi upaya pemukulan
pemukulan sehingga korban terjatuh. Dan pada saat korban terjatuh langsung dijerat dengan menggunakan tali pengikat kasur. Polisi juga menyita barang bukti ponsel, dompet, serta perhiasan berupa kalung dan cincin milik korban yang dibawa kabur pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dan pencurian disertai kekerasan dengan ancaman 15 tahun penjara. Sebelumnya, warga Jalan Kramat Raya Senen, Jakarta Pusat digemparkan dengan penemuan jasad wanita muda di dalam salah satu kamar hotel kelas melati. Korban ditemukan tertelungkup di atas tempat tidur dengan luka bekas jeratan di leher. Usai mengolah tempat kejadian perkara dan identifikasi, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk visum dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia tahun 2022, Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut melaksanakan penanaman bibit mangrove di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu. Penanaman mangrove dilakukan serentak di berbagai tempat di 77 lokasi jajaran TNI AL di seluruh Indonesia. Acara ini disaksikan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melalui video conference dari Tanjung Pasir, Tangerang. Pushidrosal mencanangkan penanaman 10.000 bibit mangrove di kawasan wisata Pulau Tidung, Kabupaten Kepulauan Seribu dengan luas kurang lebih 5.000 meter persegi. Kegiatan tersebut berkolaborasi dengan aparat pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu, Pemda DKI Jakarta, TNI Polri, Taruna-Taruni SMKN 61 Tidung, mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan IPB Bogor, Ulila Lampung, tokoh agama serta masyarakat setempat. Penanganan mangrove bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, menjaga kelestarian ekosistem pantai, serta menjaga kestabilan garis pantai dari abrasi. Kegiatan mangrove ini atau penanaman mangrove ini akan menjadi agenda tahunan dari TNI Angkatan Laut untuk penanaman bibit-bibit mangrove di sekitar wilayah pesisir pantai. Pemirsa, memasuki musim kemarau, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajak masyarakat memanfaatkan lahan kritis untuk tanaman produktif. Penanaman pohon bersama diikuti ratusan pelajar dan masyarakat di Banjarnegara, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak masyarakat memanfaatkan musim ini untuk menanam pohon dan tanaman produktif. Hal ini disampaikan Ganjar saat menanam pohon di lahan kritis bersama puluhan anak SD dan masyarakat di Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Penanaman pohon di lahan kritis untuk mengurangi potensi banjir dan longsor yang rawan terjadi di Banjarnegara. Iya, sekarang kita galakkan ya, karena ini kan kemarau basah. Kita manfaatkan kebasahan selama musim kemarau itu untuk nanam. Sehingga kalau kita rutin, kelompok-kelompok taninya juga aktif, maka itu manfaat. Dan tadi saya senang ya, ini sudah banyak yang ngolah tepung ya. Jadi dibina oleh Dinas Lingkungan Hidup kita, Kehutanan kita, untuk kita bisa mengembangkan produk mereka. Jadi tadi... Pak, selfie-nya kameranya. Dalam kegiatan bersama ini, jenis pohon yang ditanam dapat menyerap air seperti pohon kayang, pohon kluyek, dan pohon tunjung. Tim Liputan iNews melaporkan. Dukung Sandiaga Uno sebagai Presiden 2024, relawan Sandi memberikan pelatihan menciptakan produk lokal di Kepulauan Seribu. Sementara ribuan petani di Kabupaten Bandung, Jawa Barat mendeklarasikan dukungan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Relawan Sandi Uno Fans Club membantu warga Pulau Seribu berinovasi menciptakan produk lokal. Digelar di Pulau Kelapa, masyarakat diberikan pelatihan pembuatan kerupuk udang rebon untuk dapat menghasilkan pendapatan keluarga. Selain itu, para peserta juga diajarkan untuk kreatif berwirausaha dalam mengolah hasil ikan yang melimpah di Kepulauan Seribu. Para peserta yang merasakan dampak pelatihan turut mendoakan Sandiaga menjadi presiden pada tahun 2024 mendatang.
Sementara itu ribuan warga desa di Kabupaten Bandung, Jawa Barat mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai presiden tahun 2024. Deklarasi berlangsung di lapangan sepak bola Desa Alamenda, Ranca, Bali. Mereka yang mayoritas berprofesi sebagai petani menilai Ganjar merupakan sosok yang sederhana dan dapat mengatasi masalah pertanian di wilayah desa seluruh Indonesia. Ganjar juga diharapkan bisa lanjut mensejahterakan para petani jika menjadi presiden periode 2024-2029 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo terus mempersiapkan bakal calon anggota legislatifnya untuk memenangkan pemilu 2024. Konsolidasi dan pengarahan diberikan untuk melahirkan caleg berkualitas dan dekat dengan masyarakat. Bakal calon anggota legislatif Bacalek dari Partai Perindo mengikuti konsolidasi dan pengarahan dari DPP Partai Perindo. Selain dibekali wawasan untuk menghadapi pemilu 2024, para bacalek yang berasal dari mantan caleg Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dan Partai Demokrasi Kasih Bangsa atau PDKB ini juga menyatakan kesiapannya bergabung dengan Partai Perindo. Ya, alasannya kami semua ingin bergabung dengan Perindo karena kami melihat visi misi dari Perindo dan Ketua Umum untuk mensejahterakan rakyat. Tentu harapan kami adalah teman-teman para bacalek ini maju untuk menang dan mereka siap berjuang untuk kemenangan Partai Perindo. Sementara itu di Sulawesi Tenggara, DPP Partai Perindo Sultra menggelar rapat koordinasi pembentukan tim task force, penjaringan caleg, dan badan pemenangan pemilu. Tim ini bertujuan untuk menyiapkan semua keperluan partai dalam menghadapi pemilu 2024. Sesuai dengan mandat dari DPP, nah Sultra sudah memulai itu. Di tingkat DPW kita sudah bentuk, nah kita harap DPD juga akan memulai melakukan itu. Karena persiapan untuk pemilu memang harus dimulai dari kerja-kerja di tim ini. Dengan seluruh persiapannya menghadapi pemilu 2024, Partai Perindo optimis dapat menang dan menjadi kekuatan baru di Senayan demi mewujudkan Indonesia sejahtera. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews. Pemirsa, Gedung Sabta Pesona Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki papan LED Light Emitting Diode untuk mempromosikan pariwisata dan kebijakan di sektor ekonomi kreatif. Papan LED berukuran 12 x 24 meter itu dipasang pada ketinggian 40 meter dan menghadap ke arah Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Mempromosikan pariwisata dan kebijakan di sektor ekonomi kreatif, Kemenparekraf kini memiliki papan LED Light Emitting Diode yang dipasang di Gedung Sabta Pesona, Jakarta Pusat. Berukuran 12 x 24 meter, papan LED ini menjadi LED tertinggi di Jakarta di atas ketinggian 40 meter. Menghadap ke arah Jalan Medan Merdeka Selatan, pemanfaatan papan LED ini diresmikan langsung Menparekraf Sandiaga Uno. Merupakan LED tertinggi di Jakarta, alhamdulillah. Dan dalam waktu singkat, akhirnya pengadaan LED dapat terwujud. Fungsi ini adalah LED yang akan menjadi media promosi dan sosialisasi program Kemenparekraf tak berbayar dengan pengelolaan secara internal tanpa komersial. Yes! Papan LED ini juga menjadi media pertama yang menampilkan logo Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-77. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Militer Israel menghancurkan bangunan perumahan warga Palestina di tepi barat. iNews Pagi akan segera kembali. Usai jeda.